Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kas dan modal kerja ya. Nah, di mana manajemen kas dan modal kerja ini kita dapatkan materinya setelah perencanaan keuangan. Nah, baik, kita langsung saja. Apa sasaran ketika kita melakukan manajemen kas? Nah, yaitu sasarannya bahwa ketika manajemen kas itu dilaksanakan, maka perusahaan nanti mampu ya menyediakan kas untuk kewajibannya secara tepat waktu. Mungkin tanpa manajemen kas bisa gitu memenuhi kewajiban finansialnya, tetapi mungkin aja tidak tepat waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sebagai jaminan, gitu, menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Jadi ketika ada manajemen kas, setidaknya itu kita punya rencana bahwa perusahaan ini akan terus hidup jika ada kas. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu dalam manajemen kas kita pasti menyimpan uang tuh yang liquid. Bisa itu minimal, bisa itu maksimal. Nah, lalu bagaimana sih caranya menentukan jumlah kas itu yang optimal? Tuh. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu cara model BOMOL atau model EUQ. Kemudian yang kedua itu model MOM nanti, Miller model. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Nah, model BOMOL ini bisa kita dapatkan dengan formulasi seperti ini. Nah, ini C, ini adalah saldo kas optimal. Optimal ya ini, bukan minimal atau maksimal. Mungkin bisa maksimal, tapi nggak optimal. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini optimal. Rumusnya C sama dengan akar 2 dikali fixed cost, biaya tetap, dikali jumlah kas yang dibutuhkan. Nah, kenapa 2 di sini? Nah, di situ jadi ketika biaya itu 1.000, maka sebagai kas kita harus menyimpan dua kali lipatnya atau 2.000 gitu ya. Jadi 2 dikali biaya tetap, kemudian dikali lagi dengan jumlah kas yang dibutuhkan. Begitu juga dengan jumlah kas ya. Jadi itu di dua kali lipat gitu dari yang dibutuhkan. Kemudian per K atau opportunity cost, ini peluang biaya atau biaya peluang gitu ya, biaya yang kemungkinan akan ada gitu ya, kemungkinan akan harus dikeluarkan. Nah, itu untuk mencari kas optimal dengan model BOMOL. Nah, ini ada asumsinya nih. Asumsinya itu yang pertama itu kebutuhan kas perusahaan adalah stabil. Jadi kebutuhan itu tidak yang terlalu banyak atau terus sedikit, enggak, dia stabil. Ini asumsi yang pertama. Nah, kemudian asumsi yang kedua, arus kas masuk itu juga stabil. Nah, jadi ada dua ya. Jadi kas kebutuhannya biasa-biasa aja atau stabil. Kemudian arus kas dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan juga stabil. Jadi tetap ada, yaitu stabil. Nah, itu asumsinya. Berarti ada kekurangan dong. Jadi ketika ada ketidakpastian, ini gimana? Nah, ini dijawab oleh Miller or model ini. Nah, jadi MOM ini adalah model yang menentukan saldo kas sasaran, memperhitungkan unsur ketidakpastian. Karena tadi ini dia asumsinya stabil nih. Nah, kalau di sini bisa nih ada sesuatu hal yang tidak pasti, artinya tidak stabil ya, dari arus kas yang masuk atau yang keluar. Lalu asumsi apa yang dipakai di sini? Yaitu asumsinya meskipun tadi tidak pasti, tetapi arus kas bersih hariannya mendekati normal. Ini asumsinya, yang artinya arus kas bersih itu tetap ada masuk ya,
tetap ada masuk dan ada yang keluar gitu. Meskipun tidak pasti tadi, itu ya. Itu yang model ini. Nah, rumusnya bagaimana? Formulasinya seperti ini, Z sama dengan nih, Z itu tadi saldo kas sasaran. Kalau di yang bawah model itu kan dia C ya. Nah, kalau di sini Z. Rumusnya dengan plus 3 dikali F masih F fixed cost ini lebih besar nih. Kemudian dikali beta kuadrat. Ini adalah varias dari arus kas besi harian tadi yang kita bahas tadi, yang menuju kepada normal. Itu ya. Itu untuk mencari saldo kas sasaran. Lalu bagaimana batas atas? Berarti ada maksimumnya nih. Berapa maksimum kas yang harus disimpan? Carinya dengan H itu 3. Wow, banyak ya. 3 dikali Z ini. Kemudian dikurang 2 kali L. 2 kali batas bawah. Oh iya, tadi masih beta ya per 4K nih. 4 kali peluang biaya. Lalu, jadi ini dibandingkan dengan ini. Biaya-biaya dibandingkan dengan opportunity cost. Kemudian dipangkatkan sepertiga. Lalu ditambahkan batas bawah, kas minimumnya. Nah, kalau mencari batas atas atau kas maksimumnya 3 kali saldo kas sasaran dikurang 2 kali saldo minimum atau batas bawah. Tuh. Lalu untuk mencari rata-rata saldo kas, itu rumusnya 4Z, 4 dikali Z lagi, dikurang dengan batas bawah, ya, lalu dibagi 3. Lalu didapatlah rata-rata saldo kas harian. Saldo ya, berarti kalau saldo itu uang masuk dikurang uang keluar. Itu ya harusnya ya. Itu saldo kasnya. Nah, itu ada 2 model ketika kalian mau melakukan merencanakan kas yang optimal. Ya, itu. Bisa bawa model atau mau Miller or ini. Lalu, nah, ketika kita kemarin berbicara mengenai perencanaan keuangan, ada yang dimaksudkan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan pembelanjaan yang 3. Ada 3 bagian di perencanaan keuangan tuh yang paling bawah warna kotaknya biru-biru ya. Nah, di sini ada aktivitas operasi itu apa sih? Ya, berarti ketika perusahaan itu beroperasi, dia ada hasil usahanya. Ini salah satu mengidentifikasi kas ya. Kemudian aktivitas investasi. Nah, di sini ada perolehan nih. Ada perolehan, kemudian pelepasan aktiva jangka panjang dan aktiva yang tidak termasuk setara kas. Jadi ketika kita berinvestasi, perusahaan itu berinvestasi, dia akan dapat bagi hasil. Nah, kalau di sini kan hasil dari operasi. Nah, kalau di sini produksi perusahaan, di sini dari investasi. Nah, kalau ini kebijakan modal dan hutang jangka panjang. Itu ada pendanaan, kemudian juga ada pembelanjaan. Itu untuk mengidentifikasi kas untuk perencanaan keuangan. Ini digunakan ketika kita merencanakan keuangan. Lalu ada anggaran kas. Nah, anggaran kas ini budgeting ya, karena kan kita kas budgeting itu mengestimasikan berapa kas dari aktivitas operasional perusahaan dalam suatu periode. Misalkan suatu periode itu adalah 1 tahun, ya. Kemudian beserta kebijakannya, kebijakan keuangan, karena ada proses ini tadi. Berarti ketika ada kegiatan produksi dari perusahaan, maka ada anggarannya. Kemudian ketika ada anggaran 1 tahun, maka misalkan ya 1 tahun, berarti ada kebijakannya nih yang harus dilakukan. Nah, untuk anggaran kas terdiri dari 3 ya, ada cash in plus, kemudian cash out plus, dan yang ketiga itu ada financing. Nah, yang pertama cash in plus dulu.
Nah, ini kita mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan. Namanya juga in ya, berarti itu dana-dana yang masuk ke perusahaan. Kalau cash ini out ini berarti kas yang keluar, semua pengeluaran kas yang diantisipasi. Inflow ada outflow. Kemudian yang ketiga itu ada financing. Ini pembiayaan berisi net cash flows dan besarnya kebutuhan dana jika terjadi defisit, gitu ya. Jadi di sini isinya gabungan ya, ada inflow, kemudian outflow, kemudian ada net cash-nya, yang netnya ya. Lalu kemudian berapa sih besarnya kebutuhan dana jika terjadi defisit. Nah, ini yang ada dalam anggaran kas. Jadi kita mengidentifikasi sumber penerimaan, mengidentifikasi semua pengeluaran kas. Lalu yang ketiga itu juga membahas mengenai berapa sih kebutuhan dana jika kalau kita tidak terjadi surplus, kita malah defisit. Jadi itu yang harus dianggarkan tuh. Nah, tadi terkait manajemen kas, simple saja. Ada cara untuk menentukan kas yang optimum, kemudian mengidentifikasinya, kemudian juga berbagai macam anggaran kas yang income, inflows, outflows, kemudian ada financing. Ya. Lalu selanjutnya adalah manajemen modal kerja. Nah, untuk manajemen modal kerja ini di sini masuk dalam manajemen dari komponennya ada aset lancar dan current liability atau hutang lancar ya. Jadi yang ini asetnya, aset, ini hutang gitu. Nah, aktivitas ini menghabiskan sebagian besar waktu manajer. Nah, jadi kalau kalian jadi manajer keuangan nanti waktunya akan lebih banyak tersita dalam manajemen modal kerja ini. Kenapa? Karena komponennya sangat banyak. Ada piutang, nanti bagaimana kalian menyajikan piutang, persediaan, kemudian juga kontrak penjualan, lalu kalian juga membahas manajemen hutang, pembelian, manajemen kas, pajak, dan lain-lain. Jadi kalian nanti sebagai manajer harus mampu nih memantau bagaimana kalian bisa menghindari dari kesulitan keuangan. Nah, ini tugasnya manajer keuangan nih, sehingga perusahaan itu nggak akan jatuh. Makanya ini harus benar-benar dimanage gitu tentang modal kerja ini. Lalu kalau berbicara manajemen modal kerja, maka kita akan membahas mengenai likuiditas. Likuiditas ya, masih ingat likuiditas itu kan sesuatu yang cair gitu, jadi liquid. Nah, di sini manajer keuangan dapat memberikan jaminan kita nanti sebagai manajer, kalian sebagai manajer keuangan, kalian harus mampu nih memberikan jaminan bahwa perusahaan yang kalian tempati itu mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena tadi cair ya, jadi punya dana, perusahaan itu punya dana yang mudah cair. Tuh, jadi secara jangka pendek itu perusahaan harus punya tuh uangnya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya dari likuiditas ini kalau kita memanage likuiditas ini dalam modal kerja? Nah, kelebihannya yang pertama itu perusahaan yang liquid, kelebihannya ya, dapat mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis. Jadi perusahaan itu misalkan punya banyak dana ya yang mudah dicairkan. Dia dapat mengambil keuntungan bisnis, contohnya nih, mendapatkan potongan kas ketika pemasok memberikannya. Nah, kita kan punya dana, jadi ketika pemasok memberikan barang kepada kita, kita bisa bayar cash karena kita punya banyak duit dan kita bisa mendapatkan potongan. Nah, kalau kita misalnya kredit kan nggak bisa ya.
Nah, biasanya kalau cash itu ada potongannya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Lalu yang kedua ini likuiditas ini mengurangi risiko. Risiko apa? Gagal bayar tentunya. Jadi kita punya banyak nih duit cash. Jadi ketika ada hutang jatuh tempo kita bisa bayar. Karena kita punya uang cash. Kita punya simpanan. Nah, itu. Kemudian ini juga bisa menurunkan cost of capital ya. Mungkin aja nih si pemilik modal mengurangi bunganya karena kita bisa bayar tepat waktu. Misalkan ya, itu salah satu kelebihan kalau kita punya likuiditas yang tinggi. Kemudian yang kedua apa? Kekurangan. Nah, kekurangan ini ketika kita punya aset yang liquid, yang mudah dicairkan, mudah dijual, kita punya biaya eksplisit, biaya yang tidak terduga atau tidak masuk lah, tidak secara nyata, jadi eksplisit itu. Contoh nih, ketika kita punya banyak barang, maka kita harus menyewa gudang karena tadi ada persediaan barang. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada biaya implisit dari likuiditas. Contoh biaya modal perusahaan, misal perusahaan itu harus bayar 15% ya. Dia mendapatkan modal misalkan dari investor, kemudian membayar bunganya 15% per tahun. Maka ini biaya yang implisit. Itu salah satu uh, kekurangannya. Padahal kan dana tadi kita diamkan kan? Kita diamkan untuk di perusahaan, tidak kita produktifkan, tetapi kita harus bayar 15% ini. Nah, itu salah satu kekurangannya. Nah, makanya likuiditas ini berbanding terbalik dengan profitabilitas. Kenapa? Misal nih kita menyimpan kas terlalu banyak, berarti kita tuh nggak bisa menggunakan uang tadi untuk produksi. Ketika kita tidak mampu berproduksi, artinya kita kehilangan atau kekurangan apa? Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan return. Nah, kemudian juga mesinnya tadi yang digunakan dalam produksi memberikan likuiditas yang rendah, tetapi menawarkan laba yang diharapkan tinggi. Jadi kan kalau kita milih profit nih, berarti kita harus beli kas, tetapi yang untuk produksi, misalkan mesin nih, mesin tadi kan memang tidak liquid banget gitu, karena untuk menjualnya lebih sulit, makanya likuiditasnya rendah nih. Tetapi dengan adanya mesin bisa menawarkan laba yang diharapkan tinggi. Jadi berbanding terbalik nih, kita terlalu liquid nanti profitnya bisa turun. Tetapi ketika kita terlalu profitabilitas, likuiditasnya bisa menurun karena kita uangnya buat produksi, itu utamanya produksi biar laba. Tetapi kita nggak punya cash. Nah itu makanya likuiditas ini berbanding terbalik dengan profitabilitas, hubungannya negatif. Nah, misalnya ini di garis ini ya. Jadi ketika probabilitasnya 10, nah misalkan di sini 10, maka jelas di sini likuiditasnya 1. Tetapi kalau di sini probabilitasnya 5, ya, maka mungkin saja di sini likuiditasnya juga kan 5. Sini 1 tadi, ya. 2, 3, 4. Jadi kurvanya itu seperti ini. Kalau di sini yang profitnya tinggi, berarti likuiditasnya harus rendah nih. Ya. Dan sebaliknya. Itu terkait teori profitabilitas dan likuiditas itu yang saling tarik ulur.
Kemudian kita masuk ke kebijakan modal kerja. Nah, kebijakan modal kerja ini berhubungan dengan manajemen aset lancar dan hutang yang lancar. Nah, kalau diformulasikan, ada formulasinya ya. Jadi, current ratio itu atau rasio apa namanya? Rasio aset kita itu sama dengan aset aset lancar, kemudian atau hutang yang lancar gitu ya. Kemudian ada dua jenis kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif itu apa? Yaitu menekankan likuiditas di atas profitabilitas. Namanya juga konservatif ya. Orang-orang yang kalian jangan konservatif banget gitu. Jadi apa-apa itu takut. Jadi dia lebih memilih aman liquidnya. Dia lebih liquid daripada profit. Nah, tapi nggak tahu kalian nanti kalau jadi manajer keuangan kalian lebih memilih kebijakan yang konservatif atau yang kedua ini agresif. Agresif itu apa? Yaitu menekankan profitnya di atas likuiditas. Jadi konservatif ini likuiditas dulu baru profitabilitas. Kalau yang agresif itu profitabilitas dulu baru likuiditas. Nah, nanti kalian yang mana? Kalian lebih, kalau kalian memberlakukan kebijakan agresif, nanti profitnya lebih diutamakan dari liquid. Nah, kemudian kalau misalkan saya nih sebagai investor, saya akan memilih yang mana? Saya pasti sebagai investor, saya pengen yang profit ya. Jadi yang punya profitabilitas, tetapi juga saya ingin perusahaan itu liquid gitu. Jadi ketika saya mau mengambil dana saya mudah, ketika terjadi kebangkrutan juga mudah gitu untuk tidak tidak terlalu terdampak. Nah gitu. Jadi itu masing-masing manajer keuangan mau mengatur yang kebijakan konservatif atau kebijakan agresif. Tuh. Nah, ini gambar kebijakan modal kerja pengaruhnya terhadap CR ya, terhadap NWC. Ini yang konservatif ya. Konservatif tadi dia lebih kepada ke current aset. Ya, aset lancarnya yang lebih diutamakan gitu. Nah, kalau yang agresif ini lebih kepada liabilities ya. Current liabilities. Current liabilities itu apa? Jadi kalau liabilitas ini harapannya bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Jadi kewajiban lancar lah ya. Jadi dia lebih karena tadi mengutamakan profit ya, profitabilitas. Jadi dia mencari sesuatu yang mudah untuk diputar. So, untuk current aset sendiri itu adalah untuk orang-orang yang konservatif. Nah, kalau current aset ini memang sih asetnya lancar gitu, tetapi dia lebih kepada kas, kemudian investasi jangka pendek, kemudian persediaan. Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang uang itu mudah gitu untuk dicairkan. Kalau di sini lebih kepada proyek yang menguntungkan tetapi juga singkat itu. Lalu bagaimana current ratio ini mengukur likuiditas perusahaan. Nah, current ratio yang besar berarti perusahaan itu memiliki potensi untuk membayar current liabilities-nya dengan menggunakan current asetnya, hutang lancar sama aset lancar. Dengan kata lain, perusahaan dalam keadaan liquid ya.
Kemudian NWC tadi apa? Nah, kalau NWC itu current asset dikurangi dengan current liabilities, atau aset lancar, aset yang mudah cair dikurangi dengan utang lancar, maka itu NWC. Nah, ini terkait dengan beberapa rumus ya. Jadi ada networking capital. Bentar ya. Nah, lihat di sini kita sebagai manajer keuangan biasanya berpikir ya. Nah, networking capital tadi kan aset dikurangi hutang. Berarti itu modal yang net gitu. Aset kemudian kita dikurangi hutang. Kita sebagai manajer berpikir bahwa NWC itu sebagai CA atau current asset dikurang dengan current liabilities. Hal ini berarti selisih antara LTD kemudian plus modal long term sampai mana tadi, sorry, long term disability ya. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang, long term disability. Kemudian plus modal dengan FA, modal FA long term, kita punya modal yang jangka panjang, terus kemudian modal dengan fundamental analysis. Nah, kondisi ini mengingatkan kita bahwa net working capital itu dipengaruhi oleh long term-nya pada neraca. Jadi sumber pendanaan jangka panjang atau long term tadi, yang sumber pendanaan jangka panjang, kemudian juga dari modal biasanya digunakan mendanai aktiva tetap atau fixed asset. Karena ini kan investasinya, sumber pendanaannya dari jangka panjang ya. Jadi digunakan untuk mendanai aktiva tetap. Nanti aktiva tetap itu apa aja, atau FA itu apa aja? Fixed asset ya. Fixed asset itu misalkan penyediaan barang, jasa, kemudian penyediaan gedung, kemudian juga apalagi ya? Pokoknya itu adalah aset yang punya peran penting di dalam perusahaan. Jadi nilainya sangat inilah ya, sangat penting atau inti. Jadi misalkan mesin, kendaraan bermotor, furniture, kemudian perlengkapan kantor, komputer, itu kan hal-hal yang penting di perusahaan. Jadi sumber yang jangka panjang itu digunakan untuk membeli itu. Kenapa? Karena kemungkinan dibayarnya nanti menggunakan hasil dari
investasi atau hasil dari produksi. Kita kembali ke sini ya. Total aset itu kan current liability, terus long term tadi sumber dana jangka panjang, kemudian dari modal sendiri. Lalu current asset itu ditambah dengan current aset lancar ditambah aset tetap itu sama dengan apa di sini? Current liabilities ditambah sumber dana jangka panjang tambah modal. Kemudian ini juga kalau dipindah CL-nya ke sini berarti FA-nya pindah ke sini. Nah, diganti. Lalu kalau mencari net working capitalnya tinggal tambahkan aja LTD tambah pendanaan jangka panjang tambah modal ditambah dengan fixed asset. Tuh. Nah, lalu bagaimana dengan manajemen modal kerja selama inflasi? Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus. Lalu bagaimana inflasi itu bisa membuat daya beli masyarakat itu menurun? Kenapa? Karena harganya tinggi, baik itu barang atau jasa. Sehingga kemampuan kita untuk membeli itu berkurang. Nah, komponennya itu dari aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, ini bereaksi secara berbeda ya terhadap daya beli. Tergantung nanti apakah komponen itu monetary atau non-monetary. Nah, lalu monetary asset itu apa aja? Yang pertama, ini cash dan bank deposits ya. Ada uang cash dan juga deposito bank. Nah, ini juga termasuk liquid ya, karena kan cash ya, cash itu kan jelas liquid. Kalau deposito ya tergantung mau 1 bulan, 1 atau 3 atau 6 atau 12 itu deposito. Kemudian surat di pasar berharga ya, surat berharga di pasar gitu, marketable securities. Jadi sesuatu yang bisa dijual belikan. Kemudian account and notes receivable ini biasanya terkait contohnya ya, account contohnya apa ya? Jadi biasanya tuh sesuatu janji, sebuah perjanjian untuk menerima uang pada masa yang akan datang. Nah, jadi kita punya surat berharga bahwa kita akan menerima dana gitu. Nah, bisa dicontohkan seperti itu. Karena kan notes receivable gitu, catatan bahwa kita akan menerima uang. Nah, kalau untuk marketable security sendiri itu bisa ke saham atau kita dapat derivation dari saham, kemudian dari surat utang. Nah, itu yang terkait aset yang moneter. Kemudian juga terkait dengan cash surrender ya. Kalau cash surrender value ini nilai tunai pada sebuah asuransi. Jadi ketika perusahaan itu mendaftarkan nilainya ke asuransi, berarti ada jumlah uang yang nanti dikembalikan oleh si perusahaan asuransi kepada kita, kepada pemegang polis gitu. Pada saat selesai, pada saat polisnya tersebut sudah selesai atau dibatalkan dan lain sebagainya. Cash surrender value of life insurance, nilai tebus lah gitu. Jadi kita punya aset moneter yang bisa kita manfaatkan dan itu
liquid gitu dan bernilai marketable banget ya. Jadi kalau uang cash itu kan tidak bisa ya menyaingi inflasi. Kita nabung hari ini 5 juta, 2 tahun depan itu nggak bernilai lagi 5 juta. Tetapi kalau kita depositokan uang 5 juta tadi, kita bisa mengimbangi inflasi. Atau kita kesahamkan, itu juga bisa tidak tidak lagi bernilai 5 juta ya. Kemudian perjanjian ini juga surat jaminan lah ya. Kemudian juga cash dari asuransi itu juga merupakan sesuatu yang liquid tetapi juga bisa menghasilkan. Nah, kalau itu moneter aset ya. Nah, kalau ini terkait dengan kewajiban moneternya. Nah, yang pertama itu ada akun. Bentar. Kalau tadi kan kita menerima ya, kita menerima gitu. Yang account and notes receivable tadi kita menerima. Nah, kalau payable ini kita yang membayar. Karena kan kewajiban nih, kewajiban moneter. Jadi kita punya kewajiban membayar kepada supplier. Tuh, ya. Itu bedanya mudah aja sih. Atau itu adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pembayaran seperti itu. Notes payable. Kemudian juga yang kedua itu kewajiban kewajiban moneter ini yaitu accrued expense. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang sudah diperjanjikan sebelum itu dibayar. Ya sama kayak yang ini tadi nih. Yang market account and notes payable ya. Sorry. Nah, jadi di sini sesuatu yang sudah diperjanjikan, direcognize itu on the books, di buku sebelum itu dibayarkan. Juga bisa disebut itu adalah accrued liabilities. Kemudian ini sini adalah bank loans, ini adalah pembiayaan atau kredit perbankan. Kita punya utang misalkan ya ke perbankan, itu juga merupakan utang dalam bentuk monetary liabilities. Kemudian yang keempat ada long term debt. Nah, kalau di sini kewajiban jangka panjang nih, perusahaan nih pasti punya nih kewajiban jangka panjang. Atau utang-utangnya itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kalau yang 1 tahun ke bawah itu berarti short term ya. Kalau yang long term itu udah di atas 1 tahun. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu preference stock atau saham preference. Jadi di sini preference stock ini adalah bagian saham, dia punya atau memiliki tambahan di atas dari saham biasa, yaitu misalkan nih membayar dividen pada tingkat faktor tertentu. Jadi juga misalkan kita mengeluarkan saham istimewa ya, saham preference gitu. Jadi ketika kita misalkan 2 tahun kita harus membayar bagi hasil, atau ketika berapa tahun kita harus membayar bagi hasil, atau bagi untung lah kepada investor. Itu namanya preference stock. Nah, kemudian terkait posisi monetary ini. Nah, misalkan kalau monetary aset tadi lebih dari
hutang, kita nih kalau punya aset lebih besar daripada hutang apa? Berarti kita sebagai kreditor ya. Kreditor itu apa sih? Kreditor itu adalah orang yang memiliki tagihan kepada pihak lain, yang artinya kita punya piutang. Tuh. Jadi orang yang mempunyai tagihan kepada orang lain, bisa itu berupa properti, bisa itu tagihan atas jasa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau aset kita lebih kecil daripada monetary liabilities-nya? Nah, artinya kita di sini sebagai debtor. Nah, kalau debtor itu kan artinya ya orang yang berhutang ya, pengutang. Jadi di sini kita sebagai posisinya kita sebagai pengutang. Makanya lebih baik monetary asset, pendapatan dari aset yang terkait dengan moneter itu harus lebih besar dari ML di sini, monetary liabilities atau hutang dalam bentuk moneter. Ya. Nah, ini terkait dengan inflasi. Padahal di monetary liabilities juga sama nih. Kita punya hutang, makanya kita membayar kompensasi atas inflasi itu kepada investor. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bahas purchasing power gain and losses. Nah, apa ya? Karena nilai uang itu kan dari item monetary itu fix ya dalam rupiah, maka inflasi akan membawa pada penurunan daya beli. Ya, karena inflasi maka daya beli juga akan berkurang. Nah, kalau dalam moneter aset itu dan peningkatan daya beli atau keuntungan moneter dalam monetary liabilities. Jadi penurunan daya beli dalam monetary asset dan peningkatan daya beli dalam monetary liabilities. Kenapa? Kan ini harga naik nih. Jadi kita menurun daya beli kita terhadap dalam monetary asset gitu. Karena monetary asset tadi kan aset-aset moneter tuh. Jadi sesuatu yang kita beli. Kalau inflasi kita daya beli kita menurun, tetapi kalau terjadi inflasi pada monetary liabilities, maka peningkatan daya beli itu terjadi gitu. Kita bisa mengambil kesempatan dari keuntungan moneter ini. Kenapa? Karena kan hutang dalam moneter kan kita yang dikasih ya. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi misalkan nih orang itu menjamin uang kepada kita 5 juta. Lalu inflasinya itu dalam 1 tahun ternyata lebih dari yang diperkirakan oleh investor. Ya kita untung lah ya, kita punya dana itu. Dana hari ini 5 juta. Oh, ternyata bulan depan itu nggak 5 juta lagi nilainya. Nilainya udah kayak 500.000 gitu, karena ada inflasi ini. Jadi kita untung lah, lebih untung lah gitu. Perbedaan keduanya adalah dalam rupiah yang konstan, kemudian juga secara umum dampak inflasi terhadap posisi moneter itu adalah sebagai berikut. Posisinya net, kalau kita NMA, net monetary asset itu net purchasing power loss net.
Kemudian kalau yang monetary liabilities itu power gain. Aset ini kan kekuatannya apa namanya? Power loss. Sorry. Kalau liabilities tadi itu apa? Jadi lupa saya. Oh, di sini liabilities kita mengambil keuntungan tadi ya. Tapi kalau di aset ini kita bisa jadi kehilangan. Kenapa? Kita nih misalkan pada aset ini ngasih uang ke orang 5 juta ya. Tetapi ketika inflasi itu tinggi, nih tinggi banget, 5 juta ini kan tidak lagi nih benih. Kita uangnya dikembalikan 5 tahun lagi. Maka tidak lagi 5 juta. Makanya net purchasing power loss-nya ini bisa aja terjadi. Makanya kebanyakan orang yang memberi hutang itu dibungakan sangat besar. Kenapa? Dia takut nih dampak inflasi ini, net purchasing power loss-nya. Tetapi kita yang sebagai penghutang itu uh, lebih senang inflasinya tinggi gitu, karena dengan adanya inflasi yang tinggi itu bisa jadi pendapatan bertambah dan kemungkinan untuk membayar juga kita diuntungkan karena power gain itu ya. Nih contohnya aja nih, kita 12 bulan ya EHK-nya meningkat dari 264 ke 2957 ya, indeks harga konsumen. Inflasi meningkat, lalu tingkat inflasi selama periode tersebut adalah rasio dari indeks akhir dibagi dengan indeks awal dengan 1 atau tingkat inflasi. Berarti akhir dibagi awal, kemudian dikurangi 1 atau tingkat inflasi. Itu dikurangi 1. Ya, hasilnya adalah 0,12 atau 12%. Jadi, tingkat inflasinya adalah 12%. Rumusnya apa? Formulasinya TI, tingkat inflasi itu adalah EHK T plus 1, yang artinya EHK terakhir. Ya, indeks harga terakhir dibagi dengan EHK T awal dikurangi 1. Nah, ini EHK T plus 1 ini yang terakhir. Kemudian di sini T awal. Itu contohnya dalam mengukur inflasi, berarti ada tingkat inflasinya selama 2001 ke 2002 nih, yaitu sebesar 12%. Itu ya. Oke, selesai untuk saya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.